Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan pelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas materi tentang energi dalam sistem kehidupan. Kita akan lihat dulu untuk peta konsep submaterinya. Pada materi energi ada 5 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu jenis-jenis energi, kemudian energi mekanik, perubahan bentuk energi, sumber energi, dan makanan sebagai sumber energi. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas 2 submateri awal yaitu jenis-jenis energi dan energi mekanik. Kita mulai pembahasannya dari sini. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernapas, dan juga melakukan banyak hal yang lainnya. Bahkan tumbuhan dan hewan pun membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, energi ini merupakan suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi terdapat dalam berbagai bentuk. Contohnya antara lain ada energi nuklir, kemudian energi potensial, energi kinetik, energi cahaya, energi listrik, energi magnetik, energi kimia, dan juga energi panas. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita mulai dengan energi kimia. Energi kimia merupakan jenis energi yang dilepaskan selama proses reaksi kimia. Energi ini dihasilkan oleh suatu zat yang membentuk proses reaksi kimia untuk diubah menjadi energi tertentu. Contohnya adalah zat makanan dan batu baterai. Dalam kedua zat ini terdapat energi yang bisa diubah menjadi energi tertentu. Yang berikutnya adalah energi listrik. Energi listrik ini merupakan energi yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang mengalir karena adanya perbedaan potensial, yaitu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang ketiga yaitu energi nuklir. Energi nuklir ini merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam sebuah inti atom. Kemudian kita lanjut, yang berikutnya adalah energi cahaya. Energi cahaya ini merupakan energi yang diperoleh dari benda-benda yang mampu memancarkan cahaya. Matahari merupakan sumber energi cahaya terbesar di alam ini. Lanjut, berikutnya adalah energi kalor. Energi kalor disebut juga dengan energi panas, yaitu suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Dan berikutnya adalah ada energi bunyi. Energi bunyi ini dihasilkan oleh benda yang bergetar. Lanjut, berikutnya adalah energi potensial. Energi potensial ini dimiliki benda karena ketinggiannya atau karena posisinya. Ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Untuk energi potensial ini besarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama adalah masanya, kemudian ketinggiannya, dan di sini dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sehingga energi potensial besarnya ini dirumuskan dengan persamaan matematis EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP itu adalah energi potensial, satuannya dalam joule, kemudian M ini adalah massa, satuannya dalam kilogram, kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda diukur dari titik acuannya. Ini satuannya dalam meter. Baik, yang berikutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik ini dimiliki benda karena gerakannya atau karena kecepatannya. Contohnya bisa kita lihat pada air yang mengalir. Air yang mengalir ini memiliki energi kinetik. Kemudian contoh yang lain adalah pada saat kita sedang mengayuh sepeda atau
pada saat mobil ini sedang berjalan. Kemudian besarnya energi kinetik ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu massa dengan kecepatannya. Sehingga energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik dalam Joule, kemudian M-nya itu adalah massa dalam kilogram, dan V-nya adalah kecepatan benda pada saat bergerak. Ini satuannya meter per sekon. Kemudian ada energi mekanik. Energi mekanik ini merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik, sehingga dirumuskan EM atau energi mekanik itu sama dengan EP plus EK. Kita akan melihat di sini nanti akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Hukum ini mengatakan bahwa besar total energi mekanik pada satu sistem ini selalu sama, sehingga energi mekanik sebelum dan sesudah memiliki besar yang sama. Kita akan lihat contohnya pada gambar berikut ini. Ketika sebuah bola ini masih pada posisi atas, atau kita katakan posisi awal atau kedudukan 1, kemudian digerakkan ke bawah, maka kita akan jelaskan kedudukannya sebagai berikut. Pada saat kedudukan awal atau kedudukan 1, benda ini belum bergerak. Maka karena dia belum bergerak, maka mempunyai energi potensial maksimum, di mana energi kinetiknya 0, sehingga berlaku energi mekaniknya ini besarnya sama dengan energi potensial maksimumnya. Kemudian pada kedudukan 2 ini benda sudah bergerak. Pada saat ini energi potensial ada yang diubah menjadi energi kinetik, sehingga besarnya energi mekanik ini sama dengan EP plus EK. Selanjutnya pada kedudukan 3 atau posisi 3. Pada saat kedudukan 3 ini benda sudah sampai di tanah, sehingga pada saat menyentuh tanah maka seluruh energi potensial ini diubah menjadi energi kinetik, sehingga pada saat ini berlaku energi mekaniknya ini sama dengan energi kinetik maksimumnya, di mana nilai EP-nya adalah 0. Nah, pada ketiga kedudukan ini nilai energi mekaniknya adalah sama. Kita akan melihat contoh soal berikut ini. Yang pertama adalah sebuah kelapa ini masanya 900 gram berada pada ketinggian 4 meter. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi potensial yang dimiliki kelapa tersebut? Kita akan identifikasi dari soal. Diketahui masanya adalah 900 gram. Kita konversi menjadi 0,9 kg. Kemudian ketinggiannya adalah 4 meter dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah energi potensialnya. Energi potensial besarnya sama dengan M kali G kali H. Kemudian kita masukkan nilainya, EP sama dengan 0,9 kali 10 kali 4. Kita dapatkan hasilnya adalah EP sama dengan 36 Joule. Baik, bisa dipahami ya. Kita akan lanjutkan contoh soal yang kedua. Sebuah bola bermassa 200 gram ditendang oleh Rino, kemudian bergerak lurus menuju gawang dengan kelajuan 30 meter per sekon. Berapakah energi kinetik yang dimiliki bola tersebut? Kita akan lihat dari soal. Diketahui massa bolanya adalah 200 gram, kemudian kita konversi menjadi 0,2 kg dengan kelajuan atau kecepatan 30 meter per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetik. Energi kinetik besarnya sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Kita masukkan nilainya, EK sama dengan setengah kali 0,2 kali 30 kuadrat. Kita dapatkan hasilnya, EK sama dengan setengah kali 0,2 kali 900, sehingga didapatkan nilai EK sama dengan 90 Joule.
Baik, satu contoh soal lagi yang ketiga. Sebuah apel yang masanya 200 gram jatuh dari pohonnya. Pada saat ketinggiannya 3 meter, kecepatan apel ini adalah 10 meter per sekon. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa ketinggian mula-mula atau ketinggian awal apel. Artinya ketinggian pada saat apel ini masih di atas pohon. Kita akan lihat dari soal diketahui massa apel adalah 200 gram. Kita konversi menjadi 0,2 kg. Kemudian ketinggian apel pada saat bergerak pada saat ketinggian 3 meter, kecepatannya adalah 10 meter per sekon dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah ketinggian awal. Ketinggian awal ini sama dengan ketinggian maksimumnya. Kita akan mencari pertama dari ketinggian 3 meter dulu. Pada saat ketinggian apel 3 meter dari tanah, kita akan mencari nilai EP-nya adalah M kali G kali H. Ini kita masukkan nilainya 0,2 kali 10 kali ketinggiannya 3 meter. Sehingga didapatkan nilai EP-nya adalah 6 Joule. Kemudian yang berikutnya kita mencari nilai energi kinetiknya. Pada saat ketinggian 3 meter, apel ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Maka kita masukkan nilai EK-nya sama dengan setengah kali 0,2 kali 10 kuadrat. Didapatkan nilainya adalah setengah kali 0,2 kali 100 sama dengan 10 Joule. Sehingga pada saat EP-nya 6 Joule, EK-nya 10 Joule, maka didapatkan energi mekaniknya sama dengan 6 plus 10 sama dengan 16 Joule. Kemudian energi mekanik ini sama dengan nilainya dengan energi potensial maksimumnya. Maka kita mencarinya EM sama dengan EP maksimum, di mana EP maksimum itu sama dengan M kali G kali H maksimum. EP maksimumnya nilainya 16, nilainya sama dengan 0,2 kali 10 kali H maksimum. 16 sama dengan 2 kali H maksimum, sehingga H maksimum kita dapatkan nilainya 16 dibagi 2. Kita dapatkan H maksimumnya adalah 8 meter. Jadi ketinggian awal apel atau ketinggian mula-mula apel sebelum jatuh adalah 8 meter. Baik, bisa dipahami ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.